kudu alus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang kedua di kelas 12 semester 1 ini ya. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai teks cerita sejarah ya. Jadi yang akan kita bahas dari teks cerita sejarah ini yaitu perlu kalian pahami mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, fungsi, kaidah kebahasaan dan jenis-jenisnya ya. Jadi yang dibahas atau yang pertama kali harus kalian pahami bahwa yang disebut dengan teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan mengenai fakta serta peristiwa di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga memiliki nilai sejarahnya ya. Nah, adapun pengertian dari teks cerita sejarah yang lainnya bisa juga teks cerita tersebut didasari dengan berbagai catatan peristiwa masa lampau, kemudian dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga menjadi teks kenyataan sejarah ya. Nah, strukturnya seperti Ibu pernah sampaikan bahwa dari setiap teks itu selalu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk istilah struktur teks cerita sejarah kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang disebut dengan orientasi, yang kedua insiden atau urutan-urutan kejadiannya, dan yang terakhir yaitu reorientasi ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami dari teks cerita sejarah ini yaitu fungsinya. Bahwa fungsi dari teks cerita sejarah itu ada 4. Ada fungsi instruktif, ada fungsi edukatif, ada fungsi inspiratif, dan yang terakhir yaitu fungsi rekreatif ya. Nah, ini mungkin bisa kalian pelajari lagi lebih detail lagi, lebih baik lagi apa saja makna dari fungsi-fungsi tersebut ya. Nah, ciri-cirinya bahwa teks cerita sejarah itu ada 2 yang tadi disebutkan. Ada teks cerita sejarah berdasarkan peristiwa, bisa juga ciri teks sejarah itu berkaitan dengan cerita-cerita fiksi ya. Nah, jadi diantaranya yaitu berupa fakta yang pernah terjadi, yang kedua disajikan sesuai secara kronologis, yang ketiga memiliki struktur penulisannya, lalu yang keempat bentuk teks jenis ini, lalu pada umumnya menggunakan konjungsi. Nah, selain kalian mengetahui teks-teksnya, yang perlu kalian pahami lebih jauh lagi yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah ya. Contohnya yaitu misalnya penggunaan pronomina atau kata ganti orang ya. Jadi kata ganti orang kalau dalam teks cerita sejarah itu antara kita dengan kami, saya, beta ya, atau mengatakan kata ganti aku ya, ataukah saya, mana yang lebih ini. Nah, itu biasanya akan berbeda dengan pada saat yang sekarang ya. Ini. Lalu yang kedua yaitu pemakaian frase adverbial. Frase adverbial yaitu yang menyatakan suatu kejadian, suatu peristiwa ya. Lalu yang ketiga salah satunya yaitu apa? Verba material ya. Ada juga yang disebut dengan konjungsi temporal. Dan yang terakhir yaitu mengenai apa? Penggunaan kalimat majemuk. Karena kalau kita bahas lebih jauh lagi, ada yang disebut dengan kalimat majemuk, ada juga yang disebut dengan kalimat tunggal ya. Nah, itu yang harus kalian bedakan ya. Lalu yang harus kalian ingat yaitu, nah ini yang Ibu sampaikan, bahwa dalam teks cerita sejarah ada pengertian teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non fiksi ya. Jadi penekanannya bahwa pembahasan materi di teks sejarah ini kalian harus paham
Yang disebut dengan teks sejarah fiksi itu apa? Di antaranya memberikan sajian kehidupan yang sesuai dengan pandangan si penulis, pengembangan karakter tokohnya juga tidak semuanya diungkapkan. Yang ketiga, gambaran dari kehidupan batin dari seorang tokoh itu secara lebih dalam. Yang keempat, jalan cerita yang disusun dengan berdasarkan dunia nyata. Ya, sedangkan yang disebut dengan teks sejarah non fiksi yaitu gambaran dari kehidupan seorang tokoh yang ditulis secara lengkap dan berdasarkan fakta. Ya, lalu yang kedua tersusun berdasarkan fakta yang objektif, dan yang ketiga menyajikan tentang kehidupan sesuai dengan data dan juga fakta yang ada. Ya, nah jadi di sini kalian harus membedakan atau ada perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks novel sejarah. Ya, nah ini silakan kalian pelajari unsur-unsur dalam teks cerita sejarah itu. Yang harus kalian nilai yaitu ada dua hal, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Ya, nah itu mungkin yang perlu Ibu sampaikan dari materi teks cerita sejarah ini. Di sini Ibu berikan contohnya, kalau teks cerita sejarah itu misalnya kalian ingat peristiwa tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004 ya. Nah, itu kita namakan teks cerita sejarah. Tapi kalau yang disebut dengan teks fiksi ya, yang berupa teks sejarahnya yaitu misalnya apa? Novel yang bercerita tentang Indonesia merdeka. Jadi di sini ada pelakunya atau tokohnya yang bernama Sanusi ya. Pada saat Indonesia merdeka, dia itu berumur 14 tahun. Jadi ini novelnya, urutan ceritanya seperti apa ya. Nah, ini bisa juga kalau yang novel ini peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun bisa juga berupa hasil imajinasi ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk inti materi teks cerita sejarah. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Silakan kalian pelajari dengan baik, dan mudah-mudahan apabila kalian sudah paham ini, kalian bisa mengerjakan tugasnya yang Ibu inginkan ya. Ibu kira cukup ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop di situ ya.